Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, fadilatal mukarramin wa bil khusus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Hadratal Mukarram Kiai Haji Yazid Karimullah, yang terhormat Direktur P3M Bapak Kiai Haji Sarmidi Husna, beliau juga Khatib Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan juga Badan Wakaf Indonesia. Jadi jabatannya cukup banyak. Alhamdulillah bisa hadir. Yang terhormat, di sini perwakilan dari PT Bawang Emas dari Madura yang memiliki usaha di bidang tembakau. Yang terhormat Direktur Museum Tembakau Jember, alhamdulillah hadir. Yang terhormat dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia hadir juga, dan para pengusaha rokok yang ada di Kabupaten Jember, juga para petani. Hadir juga di sini aktivis mahasiswa dari kelompok studi ekonomi Islam dan dari aktivis santri, juga dari pejabat pemerintah baik dari Menkumham, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan insya Allah dari beliau-beliau walaupun tidak hadir secara fisik, sebagian insyaallah akan mengikuti secara online. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan bikutubikum. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Halaqah Telaah RPP Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Pasal Pengamanan Zat Adiktif Tembakau di Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Balet Baru, Sukowono, Jember ini. Para hadirin, ini sudah sekian kalinya P3M melaksanakan halaqah tentang tembakau dan zat adiktif. Kami pernah mengikuti di Jakarta, dihadiri oleh seluruh pejabat terkait, dan juga dilaksanakan di Jawa Tengah. Lalu di Jawa Timur ini dilaksanakan di Kabupaten Jember, karena Kabupaten Jember ini merupakan kota tembakau. Lambang Kabupaten Jember saja pakai lambang tembakau. Para hadirin, undang-undang atau RPP, rancangan peraturan pemerintah yang akan memasukkan tembakau, rokok ini kepada zat adiktif,
Ini sesuatu yang tidak boleh menurut kami kita semua tinggal diam, karena penghasilan dari masyarakat Indonesia ini sebagian dari tembakau dan rokok. Kami sudah bertemu dengan para petani. Katanya para petani, kalau pemerintah memaksakan undang-undang atau peraturan pemerintah memasukkan tembakau atau rokok ini kepada zat adiktif, sebenarnya bukan hanya tembakau yang masuk dalam zat adiktif. Secara ilmiah ada beberapa sayuran dan makanan itu juga masuk zat adiktif, misalnya terong dan lain sebagainya. Dan katanya petani, kami memperoleh penghasilan yang cukup signifikan bertani itu dari tembakau. Yang kedua dari pedagang. Katanya para pedagang, dengan adanya tembakau, rokok, kami bisa jual beli dan bisa memperoleh keuntungan dari itu. Oleh karena itu kami keberatan kalau sampai tembakau dan rokok ini dimasukkan kepada zat adiktif. Kemudian kalau menurut pabrik rokok, katanya orang yang punya pabrik rokok, dengan pabrik rokok ini kami bisa merekrut tenaga kerja dan bisa memberikan penghasilan rizki kepada masyarakat. Oleh karena itu mungkin ini perlu dipertimbangkan dari aspek ketenagakerjaan. Kemudian kalau dari sisi hukum Islam, walaupun ada salah satu ormas di Indonesia yang mengatakan rokok itu haram, yang haram itu apabila memudaratkan atau bisa menyebabkan zawalul aqli, memabukkan dan lain sebagainya. Tapi fakta di lapangan, orang merokok itu justru tambah relaksasi, dan sebagian pendapat bisa menghidupkan saraf-saraf yang ada di dalam tubuh, sehingga rokok ini tidak bisa dikatakan memudaratkan dan tidak bisa dikatakan haram dari sisi hukum Islam. Kemudian kalau dari pakar hukum tata negara, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi kita ini memiliki hak untuk melakukan pengelolaan ekonomi di tanah air ini. Jadi kalau ada diskriminasi dari peraturan pemerintah maupun dari undang-undang bahwa tembakau ini tidak boleh, justru itu adalah diskriminasi dan tidak sesuai menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu para hadirin, forum ini nanti lebih banyak diisi dengan diskusi. Kami dari P3M tentunya akan mengumpulkan seluruh aspirasi-aspirasi panjenengan, dan tentunya kami akan memperjuangkan kepada pihak-pihak terkait. Oleh karena itu yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam kegiatan ini terdapat kekurangan-kekurangan. Terus terang, P3M ini bermodal semangat ingin membela masyarakat, semangat ingin membela kemaslahatan negara. Bayangkan kontribusi tembakau dan rokok kepada APBN itu sudah mencapai 218 triliun. Kalau sampai tembakau dan rokok itu dimasukkan kepada zat adiktif, maka kita akan
triliun kepada APBN kita, di mana APBN kita itu diperuntukkan untuk pembangunan nasional, baik itu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di forum halaqah ini mari kita bersama-sama menuangkan pikiran-pikiran kita, bagaimana kita mencermati tentang rancangan peraturan pemerintah yang akan memasukkan tembakau dan rokok ini sebagai zat adiktif. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.